Baik, selamat sore Bapak Inyoman Priyana Trisna Eskom MCS selaku dosen pengampu dari mata kuliah Integrasi dan Migrasi Sistem A. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Edi Bagus Gede Dananjaya dengan NIM 230551120 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Evan Nata dengan NIM 23055551156. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas laporan kritik website di mana kami mengambil website pemerintah yakni website dari Kabupaten Aceh Timur. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan langsung mempresentasikannya. Baik, yang pertama adalah latar belakang website. Di zaman serba digital seperti sekarang, teknologi informasi mempunyai peran besar dalam mendukung kinerja pemerintahan dalam pelayanan publik. Pemerintah dituntut untuk lebih transparan, responsif, dan mampu menyediakan akses informasi yang mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Timur menghadirkan website dia resmi di alamat https://acehtimurkap.go.id. Berikut adalah tampilan dari halaman websitenya, yang dimana di bagian atas terdapat bagian navbar yang berisikan menu beranda, profil, berita, PPID, yang di dalamnya terdapat menu lainnya terkait profil, visi misi, dan hal lainnya. Kemudian terdapat menu informasi publik, dan dalamnya terdapat menu lainnya seperti informasi tentang layanan publik dan hal lainnya. Kemudian terdapat galeri terkait foto dan video dari kegiatan-kegiatan apa yang terjadi di Kabupaten Aceh. Kemudian adalah kontak dan menu ketik saran untuk pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Kemudian di bawah terdapat search bar untuk mencari hal terkait dari pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. Kemudian terdapat slider image yang dimana menampilkan informasi terkait siapa wali kota yang sedang menjabat dan informasi lainnya. Kemudian terdapat fitur-fitur yang ada pada website pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, yang dimana terdapat profil kabupaten, layanan publik, layanan perizinan, layanan pegawai, perda hukum, open data, kemudian data statistik sektoral, e-learning Aceh Timur, informasi restoran dan pariwisata, SPBI Aceh Timur, info pasar, info pendidikan, info kerja dan pelatihan, info fasilitas kesehatan, info hotel Aceh Timur, e-berita, daftar kerjasama, dan prestasi. Kemudian di bawahnya terdapat tautan video terkait kegiatan yang pernah terlaksana di daerah Aceh Timur. Kemudian terdapat sebuah tampilan layanan informasi dari Kabupaten Aceh Timur. Kemudian sebelahnya terdapat berita-berita pemerintah dan berita dinas terkait pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. Kemudian terdapat GPR Kominfo, informasi-informasi. Kemudian terdapat maps atau peta lokasi di mana terkait di mana letaknya gedung pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. Kemudian juga ditampilkan terkait jumlah pengunjung dari website ini, dan di paling bawah terdapat bagian footer yang berisikan alamat kontak dari pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. Jadi melanjutkan ke laporan. Sebagian bagian dari implementasi e-government, website ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat, akurat, dan terbuka, sekaligus menjadi sarana digital yang mempercepat proses pelayanan dan komunikasi antara pemerintah dan warganya. Pembangunan website ini menjadi langkah strategis dan dalam meningkatkan kualitas layanan pemerintah melalui pemanfaatan teknologi informasi di era di mana internet menjadi sumber utama pencarian informasi. Keberadaan website resmi pemerintah sangat penting. Selain sebagai pusat informasi, website ini juga mendukung transparansi dalam pengelolaan pemerintahan daerah, mulai dari penyampaian kebijakan, kegiatan pemerintah, hingga pengumuman resmi yang bisa diakses secara terbuka. Fungsinya pun beragam, seperti menyediakan berita daerah terkini, pengumuman penting, akses ke dokumen dan hasil publik, informasi terkait OPD, hingga sebagai wadah dokumentasi digital pemerintahan. Dengan adanya website ini, masyarakat tak perlu lagi repot datang ke kantor pemerintahan hanya untuk mencari informasi atau mendapatkan layanan dasar. Tentunya, pengelolaan website ini butuh perencanaan yang matang, dimulai dari integrasi hingga migrasi sistem, agar terus relevan dengan perkembangan teknologi dan tetap aman bagi penggunanya. Dengan begitu, website resmi pemerintah Kabupaten Aceh Timur menjadi bagian penting dari upaya transformasi digital pemerintah daerah demi pelayanan publik yang lebih baik dan modern. Kemudian yang kedua adalah identitas website. Website https://acehtimurkap.go.id adalah situs resmi milik pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Situs ini hadir sebagai salah satu bentuk nyata penerapan e-government
dengan tujuan untuk mempermudah akses informasi, mempercepat layanan publik, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sasaran utama pengguna website ini adalah seluruh lapisan masyarakat, terutama warga Aceh Timur yang ingin mendapatkan informasi terbaru mengenai kebijakan, program kerja, maupun kegiatan pemerintah daerah. Selain itu, situs ini juga terbuka untuk pihak luar seperti pelaku usaha, akademisi, media, serta instansi lain yang membutuhkan data atau informasi seputar Kabupaten Aceh Timur. Website ini bisa diakses secara gratis, kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Dari sisi fitur, situs ini menyajikan berbagai informasi penting seperti berita terkini, pengumuman resmi, profil perangkat daerah, hingga dokumen publik seperti APBD dan RPJMD. Pengunjung juga bisa menjelajahi galeri foto dan video kegiatan pemerintahan, melihat kontak instansi, atau mengakses portal Open Data untuk mengunduh berbagai data yang dibutuhkan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yakni pada bagian fitur-fitur website. Untuk fitur yang pertama, kita bisa melihat di sini ada profil kabupaten, di mana pada portal layanan profil kabupaten ini terdapat informasi terkait dengan Kabupaten Aceh, arti dari logo atau lambang Kabupaten Aceh, visi misi, serta informasi terkait dengan wilayah geografis yang ada di Kabupaten Aceh. Untuk tampilan websitenya sendiri, di sini ada pada bagian profil kabupaten. Setelah kita klik, nah di sini kita bisa melihat bahwa terdapat fitur layanan yang beberapa ini terdapat 4, yakni mengenal Kabupaten Aceh Timur, lambang kabupaten, visi misi, serta wilayah geografis. Nah, yang kita atau saya temukan di website ini, ketika kita mengklik fitur-fitur ini, dia akan menampilkan atau memunculkan tab baru begitu. Nah, minusnya adalah ketika kita sudah mengklik salah satu fiturnya, kita tidak bisa untuk go back lagi. Jadinya kita harus mengklik lagi kembali ke tab sebelumnya. Karena misalnya kita close yang ini, saya close yang ini, dan kita klik lagi profil kabupaten, nah akan memunculkan tab baru, dan di sini kita nggak bisa balik lagi, kecuali kita mencet di bagian opsi berandanya kembali, dan artinya kita sudah menggunakan 2 tab. Jadinya menurut saya agak kurang bagus dari segi resources yang dipakai. Oke, langsung saja kita lanjut ke yang tadi, yaitu profil kabupaten. Di sini mari kita melihat fitur mengenal Kabupaten Aceh Timur. Ya, di sini terdapat landasan hukum, potensi daerah, dan lain sebagainya. Di sini belum ada terdapat komentar. Kemudian kembali lagi kita melihat ke bagian lambang kabupatennya. Terdapat lambang daerahnya dan bisa juga di-download. Kemudian kita mengecek visi misinya. Terdapat visi misi seperti biasa, tampilannya hanya teks, dan kita lihat wilayah geografis. Di sini ada peta dan geografis, penjelasannya secara data-data, dan juga petanya. Di sini ada luas wilayah dari tiap kecamatannya, dan hanya itu. Dan kita kembali ke laporan. Selanjutnya kita ada melihat layanan publik, di mana pada portal layanan publik ini terdapat 8 layanan yang tersedia, yakni PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, S4N Lapor, Sistem Pelaporan Pengaduan, EBPHTB, Web OPD, Web Kecamatan, Web Gampong, dan Web Daya. Pada websitenya kita bisa melihat pada fitur yang ini, yakni layanan publik. Baik, pada layanan publik ini terdapat layanan-layanan lagi, misalnya ini Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Ini akan diarahkan Selamat ke datang di website baru, PPID Aceh. website lain. Anda dapat mengaktifkan Oke. fitur diktasi suara dengan Ada memilih suara. teks atau hyperlink yang Anda tunjuk. Terima kasih. Oke, itu dia. Sangat keren, cukup keren. Kemudian kita kembali lagi, dan ini adalah website
baru ya, website lain maksudnya, bukan satu website dari Aceh Timur Kabupaten ini. Dan kami juga menemukan ada beberapa fitur atau layanan yang masih belum bisa digunakan nantinya. Misalnya ini ada web daya. Oke, ini masih terintegrasi dengan Aceh Timur kabupatennya. Namun untuk beberapa layanan ini memiliki websitenya tersendiri. Misalnya ada sistem pelaporan. Ini juga websitenya lain, berbeda. Oke, kemudian untuk fitur-fitur lainnya yang berada di sini ada web kecamatan dan yang lainnya itu kurang lebih sama. Kemudian kita beralih lagi ke laporannya, yakni ke bagian layanan perizinan dan bisnis, di mana pada portal layanan perizinan dan bisnis ini memuat informasi layanan pemerintah pusat yang dibuat dalam bentuk tautan-tautan. Layanan yang diintegrasikan mencakup Si Cantik, aplikasi cerdas, layanan perizinan terpadu untuk publik dari Komdigi dan Kemendagri, ada OSS, Online Single Submission dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, kemudian ada LPSE, layanan pengaduan secara elektronik, dan SIRUP atau Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Dalam websitenya ada di sini ya, ini layanannya menu portal layanan perizinan dan bisnis. Nah, di sini ada Si Cantik, OSS, LPSE, dan SIRUP, di mana ini merupakan website-website baru. Wah, di sini kita bisa lihat untuk salah satu fiturnya yakni Si Cantik atau aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik memunculkan internal server error dan ternyata dia menggunakan Nginx. Entah kenapa tidak diperbaiki, dan kalau kita ngelihat di bawah ini copyrightnya dari Diskominfo ini 2020, belum ada perubahan atau tidak dicek atau memang tidak digunakan, kita tidak tahu. Kemudian untuk OSS, Online Single Submission, ini milik Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Jadi ini cuma menuju ke website lain. Kemudian ada LPSE juga. Kita bisa melihat beberapa informasi. Ada untuk pengadaan secara elektronik. Jadi kita bisa melihat pendaftaran penyedia, ada tender-tender, jasa, non-tender, pengumuman dan berita untuk website lain, namun kita tidak akan membahas hal tersebut karena kita akan berfokus pada website Acehnya itu sendiri. Dan ini SIRUP, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, dan kita kurang mengetahui dari apa isinya begitu. Kembali lagi ke laporan websitenya. Yang keempat adalah layanan kepegawaian. Pada portal layanan kepegawaian ini disediakan fitur yang seharusnya digunakan oleh masyarakat untuk menilai kinerja pejabat daerah melalui e-kinerja dan melihat informasi data ASN secara nasional meliputi seluruh instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah dengan Si ASN. Namun, ternyata ini, maaf. Nah, mungkin ada masih kekurangan di bagian sini, kita tidak menyadarinya. Tapi nggak apa-apa, kita langsung aja karena langsung bisa dijelaskan. Yakni pada bagian layanan kepegawaian. Nah, pada layanan kepegawaian ini setelah kita melakukan riset, harusnya bisa melihat kinerja daripada ASN dan juga informasi daripada ASN itu tersendiri gitu. Jadi kita lihat si ASN bkn.go.id ini masih belum bisa diakses. Memang dari situsnya tersendiri masih belum bisa digunakan. Kemudian untuk kinerjanya juga sama. Kami sudah menunggu cukup lama untuk
menuju ke kinerja ini dan masih belum bisa digunakan, entah karena apa. Kemudian kita akan membahas tentang open data ini. Nah, selanjutnya ada di layanan open data. Nah, pada portal layanan open data ini merupakan sebuah website berbeda yang berguna dalam menjembatani dan memudahkan berbagai komponen masyarakat, lembaga swasta, akademisi, dan lembaga pemerintahan lainnya untuk mendapatkan informasi dengan format data terbuka, yakni di portal layanan open data. Nah, ini website berbeda lagi, yakni data.acehtimur.go.id. Nah, di sini yang akan kita kritik nantinya, yakni merupakan portal yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk menjembatani dan memudahkan berbagai komponen masyarakat, lembaga swasta, akademisi, dan lembaga pemerintahan lainnya untuk mendapatkan berbagai data dan informasi dengan format data terbuka. Sebagai contoh, misalnya kita lihat di sini jumlah pegawai negeri sipil. Di sini ada data and resources-nya. Kita bisa explore, overview, preview. Nah, di sini sudah disediakan data-datanya, ada apa ini tulisannya? Well, kita bisa lihat di data dictionary-nya, Kemendagri, nama provinsi, dan ini ada data-datanya yang memang bisa digunakan untuk kebutuhan tertentu dari para akademisi dan instansi terkait yang memang memerlukan data-data ini. Kemudian kita kembali lagi, yakni layanan data statistik sektoral, di mana pada portal layanan ini masih belum terdapat fitur yang seharusnya, sehingga masih hanya berupa plain text tanpa informasi yang jelas tentang seperti apa layanan tersebut nantinya, yaitu ada di bagian sini. Nah, tapi kami mengira dan mencari-cari dari website-website lainnya, untuk data statistik sektoral itu harusnya menampung informasi apa. Kami sudah melakukan riset dan akan dibahas di informasi laporan kami berikutnya di next. Kemudian, nah ini ada beberapa layanan yang masih belum beroperasi, yakni sisa-sisanya. Seperti halnya pada portal layanan data statistik sektoral, masih terdapat 9 portal yang tidak beroperasi dan hanya menampilkan PTX. Kemudian beberapa portal seperti e-learning, info fasilitas kesehatan, info pendidikan, info pasar, dan lain sebagainya. Padahal layanan portal tersebut ada yang bersifat krusial untuk ada dan diakses oleh masyarakat demi kemudahan informasi dan transparansi kinerja pemerintahan, yakni sisa-sisanya di sini masih belum bisa, ada yang belum bisa digunakan dan kurang maksimal gitu. Seperti ini, info kerja dan pelatihan sebenarnya kan sangat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melihat informasi-informasi lowongan kerja begitu dan pelatihan-pelatihan ya, sebagai sebenarnya hal yang krusial untuk ada gitu. Misalnya daftar kerjasama masih belum ada, padahal hal ini juga menjadi hal yang krusial untuk publik bisa mengetahui pemerintah ini ada bekerja sama dengan instansi mana, pihak mana, apa yang dikerjasamakan, output apa, hasilnya, progresnya begitu. Namun masih belum bisa digunakan sama sekali. Kemudian ada misalnya prestasi juga, dan bagian sini yang menarik, kenapa pemerintah nggak mau menunjukkan prestasinya. Padahal hal inilah yang bisa menjadi acuan kita untuk menilai kinerja dari pemerintah. Dan sebagai orang yang membayar pajak, akan sangat kepanasan mungkin kalau nggak bisa ngelihat prestasi apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. Dan yang lainnya ada info pendidikan belum bisa, padahal ini juga penting sebagai akademisi gitu. Info pasar juga belum bisa, misalnya ada kenaikan lonjakan harga, misalnya ada informasi ekonomi makro mikro yang dapat berdampak untuk Kabupaten Aceh Timur, itu sangatlah penting menurut saya. Info fasilitas dan kesehatan di sini sudah ada rumah sakit,
hanya seperti Anda, hanya ada 2. Dan kalau kita klik, akan menampilkan, oke, ini website dari RSU-nya, Rumah Sakit Umumnya. Kemudian puskesmas juga sama. Oh, bahkan puskesmas informasinya pun belum ada, antara tidak ada puskesmas di sana, tapi untuk sekelas kabupaten, setahu saya untuk kabupaten itu wajib memiliki puskesmas. Bahkan itu untuk desa itu wajib untuk memiliki puskesmas. Dan di sini tidak ada ditampilkan dan sangat disayangkan. Kemudian berita, oke, masih ada. Mungkin kita bisa melihat, padahal ini terupdate ya, 29 April baru, tapi fitur-fitur lainnya belum bisa dioptimalkan begitu. Kemudian kita kembali. Nah, yang ditunggu-tunggu yakni poinnya adalah nomor 4, kritik terhadap layanan. Berdasarkan penjelasan singkat dari fitur website yang tersedia dan tidak tersedia, muncul beberapa opini dan kritikan yang ingin kami sampaikan terhadap website pemerintah Aceh Timur ini. Yang pertama, integrasi layanan data statistik sektoral dengan layanan open data, yakni yang tadi open data dengan data statistik sektoral. Mengapa? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, layanan open data ini diharapkan bertindak sebagai jembatan untuk memudahkan masyarakat, lembaga swasta, akademisi, dan lembaga pemerintahan lainnya untuk mendapatkan berbagai data dan informasi dengan format terbuka. Dan berdasarkan hasil pencarian, statistik dan sektoral sendiri adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Sehingga layanan data statistik sektoral ini tepat jika dimigrasikan dengan layanan open data yang menyediakan data dan informasi dengan format terbuka. Dan selanjutnya, menurut kami, layanan open data juga sebaiknya diintegrasikan dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur dengan tujuan konsistensi dan validitas data, sehingga dengan data yang saling mendukung antara sektor dan BPS, perencanaan pemerintah bisa berbasis bukti atau evidence based. Jadi integrasi dengan BPS menjamin bahwa data sektoral ikut serta dalam sistem statistik nasional, menjaga standarisasi dan meningkatkan interoperabilitas data antar wilayah dan tingkat pemerintahan begitu. Jadi di sini ada layanan open datanya dan juga data statistik sektoral. Gitu. Jadi menurut kami bisa diintegrasikan antara layanan open data dengan statistik sektoral ini, dimigrasikan dan juga integrasikan juga dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur. Demikian. Di sini ada gambarnya dari Badan Pusat Statistiknya Aceh Timur. Nah, di sini juga ada gitu tabel statistik, berita resmi, dan lain sebagainya yang website ini memang digunakan untuk melihat statistik gitu. Jadi menurut kami layanan open data dan layanan statistik sektoral ini dapat juga diintegrasikan dan dimigrasikan begitu agar terjadi konsistensi, standarisasi, dan meningkatkan interoperabilitas data antar wilayah dan tingkat pemerintahannya gitu. Kemudian selanjutnya ini peleburan portal layanan info restoran dan pariwisata dengan portal layanan info hotel. Jadi menurut kami portal layanan info restoran dan pariwisata dengan portal layanan info hotel ini dapat disatukan menjadi satu portal layanan dikarenakan pariwisata dan restoran melekat dengan hotel. Di dekat objek wisata akan umum didapati hotel-hotel dan di dalam hotel juga pasti akan terdapat restorannya tersendiri. Atau bila memang terdapat restoran yang berdiri sendiri di luar hotel, maka layanan ini tetap bisa dilebur menjadi satu portal terintegrasi antara hotel, restoran, dan objek wisata dikarenakan akan menghasilkan informasi yang saling berkaitan satu sama lainnya. Yakni info hotel
dan info restoran dan pariwisata Aceh Timur, karena improvement dari kami ini adalah ketika mengunjungi salah satu layanan antara info restoran dan pariwisata serta info hotel ini, yakni bisa juga menampil, misalnya kita mengklik ini info restoran dan pariwisata Aceh Timur, kita juga lebih baik bisa ditampilkan juga bagian info hotelnya begitu, karena seperti yang saya katakan, untuk pariwisata misalnya di dekat pantai misalnya begitu, pastilah kita sebagai turis akan melihat tempat penginapan begitu, salah satunya ya hotel. Jadinya dengan kita melihat info dari tempat pariwisatanya berupa hotel, kita juga langsung melihat, oh ternyata di sini ada hotel nih deket, mending kita nginep di sana aja begitu. Atau juga nanti misalnya, oh di sini hotel tuh sebelahnya ada restoran gitu, jadinya langsung secara tidak langsung akan psikologisnya kita akan terpengaruh begitu. Dari misalnya awalnya kita melihat hanya tempat destinasi wisatanya, kemudian ternyata di sebelahnya ada hotel. Nah, kita langsung bisa terpikirkan untuk menginap di sana karena dekat, dan juga misalnya kita berpikirnya kalau untuk berlibur setelah ke pantai capek tuh, kita ke hotel, mandi, bersih-bersih, dan sorenya atau malamnya ya kita makan gitu. Jadinya akan saling menguntungkan begitu, daripada destinasi wisata, kemudian hotel, dan juga informasi restorannya begitu. Jadi akan sangat memudahkan bagi para turis yang akan mengunjungi entah itu restoran, entah itu destinasi wisatanya, ataupun info hotelnya. Jadi akan sangat dimudahkan dengan integrasi daripada ketiga layanan ini begitu. Jadinya hasil rekomendasi misalnya dari restorannya juga akan menampilkan destinasinya di mana, kemudian ada rekomendasi hotelnya, dan itu akan sangat baik menurut kami jika langsung diintegrasikan, misalnya menggunakan API Google Maps begitu yang dapat diintegrasikan ketiganya gitu, mungkin akan menjadi hal yang baik menurut kami. Kemudian selanjutnya adalah solusi terhadap website yang dimana akan dilanjutkan oleh teman saya Ivan Winata. Untuk Ivan dipersilakan. Baik, izin melanjutkan. Yang kelima adalah solusi terhadap website. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada website pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, dapat diidentifikasi beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan fungsi dan manfaat website tersebut. Berikut adalah solusi dan rancangan pengembangan yang diusulkan. Untuk poin 5.1 ada integrasi sistem dan layanan. Yang pertama adalah implementasi Enterprise Service Bus atau ISB. Untuk mengatasi permasalahan integrasi antar portal layanan yang saat ini terpisah-pisah, direkomendasikan penggunaan Enterprise Service Bus atau ISB sebagai middleware yang dapat menghubungkan berbagai sistem dan aplikasi yang berbeda. ISB memungkinkan komunikasi data yang lebih efisien antar layanan dan mengurangi kompleksitas integrasi point-to-point. Dengan ISB, layanan seperti Open Data, data statistik sektoral, dan sistem BPS dapat saling berkomunikasi tanpa perlu membangun koneksi khusus untuk setiap pasangan sistem. Kemudian yang kedua adalah penerapan API Gateway. Mengembangkan API Gateway untuk mengatur lalu lintas data antar berbagai layanan yang ada di website Pemda. API Gateway akan berpindah sebagai titik masuk tunggal untuk semua klien. Menyederhanakan arsitektur sistem, meningkatkan keamanan, dan memudahkan pemantauan performa layanan. Misalnya ketika portal layanan publik perlu mengakses data dari SIRUP atau OSS. Permintaan tersebut dapat diproses melalui API Gateway yang mengatur autentifikasi, otorisasi, dan transformasi data. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan Single Sign-On atau SSO. Mengimplementasikan sistem Single Sign-On untuk seluruh layanan website pemerintah sehingga pengguna cukup melakukan autentikasi sekali untuk mengakses berbagai layanan yang terintegrasi. Sistem ini akan meningkatkan pengalaman pengguna dan menyederhanakan manajemen identitas pengguna, terutama untuk layanan seperti e-kinerja, CISN, dan portal lainnya yang memerlukan autentifikasi. Lalu untuk poin 5.2 ada migrasi sistem data. Yang pertama adalah strategi migrasi cloud. Merancang strategi migrasi cloud untuk infrastruktur website, Pemda menggunakan pendekatan hybrid cloud, di mana sebagian sistem dapat dijalankan di cloud public untuk fleksibilitas dan skalabilitas. Sementara data sensitif tetap berada di private cloud
atau on-premise. Strategi ini mengikuti model 6R, yaitu rehost, replatform, repurchase, refactor, retire, dan retain, dengan prioritas sebagai berikut. Yang pertama dari host, yaitu memindahkan aplikasi yang sudah berjalan ke cloud tanpa perubahan signifikan. Yang kedua dari platform, yaitu mengoptimalkan aplikasi tertentu saat dipindahkan ke cloud. Yang ketiga dari faktor, yaitu merubah portal layanan yang belum beroperasi dengan arsitektur cloud native. Kemudian yang kedua ada operasi migrasi data, yaitu mengembangkan framework migrasi data terpadu yang mencakup. Yang pertama ada ETL, yaitu extract, transform, dan load, digunakan untuk pemindahan data dari sistem lama ke sistem baru. Yang kedua ada validasi data dan pembersihan data untuk memastikan integrasi data. Yang ketiga adalah versioning dan pelacakan perubahan data selama proses migrasi. Yang keempat itu strategi fallback jika terjadi kegagalan migrasi. Implementasi framework ini terutama penting untuk integrasi layanan data statistik sektoral dengan pelayanan open data, di mana kualitas dan konsistensi data menjadi sangat krusial. Kemudian yang poin 5.3 itu pengembangan portal layanan terpadu. Yang pertama adalah portal pariwisata terintegrasi. Mengembangkan portal pariwisata terintegrasi yang menggabungkan layanan info restoran dan pariwisata dengan info hotel seperti yang telah diusulkan. Portal ini dirancang dengan pendekatan geospasial yang menghubungkan objek wisata, akomodasi, dan kuliner yang dalam satu tampilan peta interaktif. Portal ini akan memiliki fitur-fitur yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pencarian berdasarkan lokasi preferensi. Yang kedua, rekomendasi paket wisata yang menggabungkan destinasi, akomodasi, dan kuliner. Yang ketiga, ulasan dan penilaian dari pengunjung. Yang keempat, integrasi dengan media sosial untuk promosi dan berbagi pengalaman. Yang kelima adalah reservasi online untuk hotel dan restoran melalui API pihak ketiga. Untuk selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Ivan. Kemudian saya akan melanjutkan lagi untuk presentasi bagian 5.4, yakni arsitektur teknologi dan infrastrukturnya. Jadi kita akan berfokus pada laporan ini saja. Yang pertama ada A, penerapan microservice arsitektur. Ini mengadopsi arsitektur microservice untuk pengembangan portal layanan baru dan migrasi bertahap dari sistem monolitik yang ada. Pendekatan ini memungkinkan yang pertama, pengembangan, deployment, dan skalabilitas yang independen untuk setiap layanannya. Jadi, seperti yang sempat dikatakan oleh Bapak, bahwa ketika kita melakukan misalnya integrasi ataupun migrasi, akan sangat berpengaruh apabila ketika kita mengganti, misalnya ada 3 layanan yang ingin diintegrasikan, di mana ketika kita mengintegrasikannya akan saling berpengaruh begitu. Jadinya sangat penting apabila ketika kita ingin mengintegrasikan, jangan sampai atau dapat dihindari penggunaan layanan itu terpengaruh dari layanan lainnya, bila memungkinkan begitu, agar penggunaan layanan lainnya itu tidak menjadi terhambat karena kita ingin mengintegrasikan layanan lainnya. Jadinya layanan tetap dapat bekerja dengan tidak terdistrupsi begitu dengan kita melakukan migrasi ataupun integrasi sistem lainnya begitu. Jadinya pengembangan, deployment, dan skalabilitas yang independen untuk setiap layanan. Jadinya tidak terpengaruh dengan pengembangan, deployment, dan ya integrasi layanan lainnya begitu. Jadinya website akan tetap dapat beroperasi. Kemudian yang kedua, ketahanan sistem yang lebih baik karena kegagalan pada satu layanan tidak mempengaruhi keseluruhan sistem. Seperti yang sudah dikatakan juga, ya kegagalan sistem A tidak akan mempengaruhi sistem B, dan begitu pula sebaliknya. Apalagi misalnya layanan A itu dapat mempengaruhi seluruh dari servisnya, itu kan sangat berbahaya begitu. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas teknologi di mana setiap microservice dapat menggunakan teknologi yang paling sesuainya, yang seperti saya katakan tadi. Untuk bagian misalnya ada API, gateway API-nya dari Google Maps dan lain sebagainya, atau layanan-layanan lainnya, atau metode yang paling tepat digunakan untuk setiap layanan itu dapat fleksibel dalam digunakannya. Kemudian yang keempat, penyederhanaan proses integrasi dan migrasi secara bertahap. Ya, dengan penerapan microservice arsitektur, untuk kita melakukan integrasi dan migrasi akan semakin sederhana dan dapat dilakukan secara bertahap. Kemudian yang B, implementasi CI atau CD pipeline.
menerapkan praktik DevOps dengan CI atau CD, atau kepanjangannya adalah Continuous Integration dan Continuous Deployment pipeline untuk mempercepat siklus pengembangan dan deployment, meminimalkan risiko dan meningkatkan kualitas kode. Pipeline ini akan mencakup yang pertama otomatisasi build dan testing, yang kedua ada deployment otomatis dengan general release untuk portal-portal baru, kemudian ada monitoring dan rollback otomatis jika terjadi masalah, dan yang keempat ada infrastructure as code atau IAC untuk pengelolaan infrastruktur secara konsisten. Jadi yang keren menurut saya tampilkan di sini adalah monitoring dan rollback otomatis jika terjadi masalah. Jadi misal kita sudah melakukan integrasi migrasi dan ternyata terdapat kesalahan yang major, kita bisa melakukan rollback atau mundur kembali sebelum terjadinya perubahan tersebut. Demikian. Dan yang kecil berlanjut adalah peningkatan keamanan dan kepatuhan. Mengimplementasikan framework keamanan komprehensif yang mencakup pertama, enkripsi data end-to-end untuk data sensitif, penerapan HTTPS untuk seluruh layanan, implementasi web application firewall, kemudian ada pemindaian kerentanan secara berkala, yang kelima ada audit log untuk seluruh aktivitas sistem, dan yang keenam kepatuhan terhadap standar perlindungan data dan kebijakan pemerintah. Jadi misalnya yang pertama ya sangat-sangat sudah diterapkan oleh berbagai layanan, yakni enkripsi data end-to-end untuk data sensitif. Misalnya untuk layanan pemerintah lainnya, misalnya yang membutuhkan kredensial seperti NIK, foto KTP, dan lain sebagainya, itu haruslah dienkripsi, ataupun password dan lain sebagainya, itu yang sensitif itu haruslah end-to-end, jadi nggak ada yang bisa mendisrupsi begitu apa yang sedang kita lakukan tidak bisa dibaca oleh pihak ketiga, demikian. Kemudian penerapan HTTPS ya sudah pasti untuk website sekarang itu memang sudah menggunakan HTTPS, jarang sekali yang kita melihat HTTP saja, karena misalnya kita menggunakan browser pasti akan muncul, misalnya kita menggunakan firewall gitu, akan muncul tidak aman misalnya begitu. Jadi untuk website terkini memang sudah menggunakan HTTPS, hypertext secure pokoknya gitu kan. Kemudian yang ketiga, implementasi web application firewall seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang keempat, pemindaian kerentanan secara berkala. Jadi akan dilakukan pemindaian terkait dengan keamanan atau vulnerability yang mungkin ada pada sistem tersebut. Kemudian audit log untuk seluruh aktivitas sistem. Nah, ini juga penting nih, audit lognya ini, karena setiap terjadi error, setiap terjadi kesalahan, ataupun aktivitas-aktivitas yang bersifat anomali akan tercatat dalam audit log ini. Jadi kita bisa mengetahui, ataupun developer tersebut untuk memperbaiki misalnya gitu, atau melakukan pengecekan, ya larinya akan ke audit log ini. Jadi audit log ini akan menjadi sekretaris dengan apa yang terjadi di sistem tersebut, aktivitas apa saja akan selalu tercatat pada sistem. Kemudian kepatuhan terhadap standar perlindungan data dan kebijakan pemerintah, ya jadinya kita sebagai developer juga harus menerapkan etika profesi, yakni juga misalnya kita mengenal daripada etik-etik untuk data individu yang harus memang diterapkan, harus dilindungi, bagaimana prosedurnya, kita harus menerapkan hal-hal tersebut. Kalau tidak ya kita bisa terjerat dari UU ITE gitu. Jadi sangat penting untuk melakukan framework dengan keamanan komprehensif. Kemudian 5.5, kami juga membuat sebuah roadmap-nya untuk implementasi, ini mana guna memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan. Kami juga merancang roadmap dari implementasi atas solusi yang telah kami sampaikan tadi, ini mana di fase pertama, yakni persiapan dan perencanaan selama 3 bulan. Ya, ini kami melihat dari beberapa sumber untuk melakukan persiapan itu berapa lama, dan implementasi fondasi dan lain sebagainya itu berapa lama, dan kami juga menyesuaikan terhadap website yang kami ambil, karena website yang kami ambil tidak
terlihat tidak begitu kompleks demikian, karena fitur-fiturnya hanya misalnya menggunakan API, integrasi, dan lain sebagainya yang menurut kami tidak terlalu memerlukan waktu yang lama, karena juga bisnis prosesnya juga tidak terlalu ribet dan menurut kami dapat dilakukan dengan lebih cepat demikian. Oke, yang pertama fase 1 persiapan dan perencanaan selama 3 bulan. Kita melakukan audit menyeluruh terhadap sistem dan infrastruktur yang ada. Yang kedua, menentukan prioritas integrasi dan migrasi berdasarkan dampak dan kompleksitasnya terhadap misalnya kita lihat kembali di solusinya tadi. Kritiknya di sini kan ada integrasi layanan data statistik sektoral dengan layanan open data. Manakah yang lebih penting antara yang statistik tersebut dengan portal layanan info restoran, pariwisata dengan portal layanan info hotel tersebut. Jadi, manakah yang sekiranya dapat diprioritaskan? Demikian. Kemudian yang ketiga, menyusun arsitektur target dan desain sistemnya. Seperti yang sudah kami sampaikan, yaitu dengan menggunakan arsitekturnya ini. Di sini ada penerapan microservice, demikian implementasi CI/CD pipeline, demikian. Kemudian yang keempat, menyiapkan lingkungan pengembangan dan testingnya. Berlanjut ke fase 2, yakni implementasi fondasi selama 3 bulan. Nah, seperti yang saya sampaikan dari awal, yakni dengan mengimplementasikan API Gateway dan ESB, demikian. Yang kedua, membangun infrastruktur cloud hybrid. Yang ketiga, mengembangkan framework migrasi data. Dan yang keempat, mengimplementasikan sistem SSO dan keamanan dasar SSO single sign-on. Kemudian langsung saja berlanjut ke fase yang ketiga, yakni migrasi dan integrasi selama 6 bulan. Dan menurut saya yang lama itu adalah migrasinya. Misalnya juga kalau saya mengutip dari misalnya mata kuliah sistem enterprise tersebut, kalau kita mengimplementasikan atau mengadopsi dari sistem enterprise yang lama itu adalah migrasinya dari misalnya ada data-data, informasi, data dictionary, dan lain sebagainya. Itulah yang memakan waktu cukup lama. Oke, yang pertama migrasi bertahap portal layanan ke arsitektur yang terbaru dengan menggunakan microservice arsitektur dan juga CI/CD pipeline. Kemudian yang kedua, integrasi data statistik sektoral dengan open data. Itu migrasi dan integrasinya mungkin cukup lama karena kita juga memerlukan data dari BPS, demikian. Dan kemudian pengembangan portal pariwisata terintegrasi dengan info hotel dan juga info restoran. Dan yang keempat, mengimplementasikan microservice untuk layanan prioritas. Misalnya juga ada ditemukan layanan-layanan yang sekiranya dapat menjadi prioritas terbaru lagi, ya kita akan menerapkan metode dari microservice arsitektur ini. Kemudian fase 4 yang terakhir adalah optimalisasi selama 3 bulan. Yang pertama, optimalisasi performa dan antar muka pengguna. Yang kedua, perluasan integrasi dan dengan sistem eksternal dan implementasi analitik data untuk insight dan pengambilan keputusan. Jadi, optimalisasi performa dan antar muka pengguna setelah terdapat user yang menggunakan dan juga kita memiliki QA-nya, quality orang yang mengecek kualitasnya, begitu kita bisa melihat apa saja masukan-masukannya dari QA-nya, QC-nya, dan juga dari user-user, seperti misalnya ada pengaduan-pengaduan apa dan ada kendala apa, dan jadinya kita bisa mengetahui dan kita bisa mengoptimalisasikan performanya dan antar muka penggunanya. Kalau kita lihat antar mukanya mungkin sudah cukup bagus, seperti website pemerintahan pada umumnya, namun mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi untuk UI/UI-nya supaya lebih enak dan lebih responsif, lebih ya menyesuaikanlah dengan zaman sekarang, pokoknya dengan kenyamanan user juga pastinya. Kemudian perluasan integrasi dengan sistem eksternal seperti yang awal juga, yakni layanan open data, layanan statistik sektoral dengan BPS itu kita menggunakan sistem eksternal juga, yakni BPS-nya, di mana BPS bersifat secara terintegrasi juga secara nasional supaya
data-data ini bisa menjadi, kalau kita mengenal, adalah satu data gitu. Jadinya semua dari pemerintahan terbawah paling kecilnya dengan pemerintahan paling atas gitu, pemerintahan pusat dapat terintegrasi sehingga memudahkan pengambilan keputusan daripada pemerintah-pemerintah di berbagai tingkatannya. Demikian. Dan yang terakhir, yang menurut kami tak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas SDM, di mana keberhasilan implementasi transformasi digital dalam pemerintahan tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga sangat ditentukan oleh kesiapan organisasi dan sumber daya manusianya. Manajemen perubahan dan peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa transformasi digital dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Jadi menurut kami, apabila SDM-nya juga tidak mampu atau ya memang misal kita dapat katakan tidak mampu untuk mengimplementasikan ataupun menerapkan teknologi ini, ya akan menjadi masalah juga, walaupun pemerintahnya mempunyai ide-ide gitu, misalnya yang untuk kamu misalnya coba buat layanannya dapat terintegrasi dengan A, B, C dengan fitur dan lain sebagainya, tapi SDM-nya ternyata tidak mampu, ya akan menjadi kendala juga. Walaupun dananya ada, SDM nggak memenuhi kriterianya akan menjadi sulit. Makanya untuk sekarang kan kita mengenal dengan menggunakan vendor-vendor begitu, vendor-vendornya, ya siapa yang akan mengambil proyeknya. Dan menurut saya hampir seluruh pemerintah menggunakan vendor-vendor memang. Misalnya ada budget sekian juta, ya akan menyesuaikan dengan kualitasnya. Kan kita nggak mungkin dengan budget yang pas-pasan meminta hasil yang maksimal. Pasti ada kualitas, ada juga biayanya, demikian. Jadi yang penting juga, tidak kalah penting, adalah peningkatan kapasitas SDM-nya, demikian. Baik, demikianlah presentasi kami mengenai laporan kritik website dari website pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. Saya Ide Bagus Gededananjaya dan rekan saya Ivan Winata. memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian laporan tersebut. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ivan yang sudah bekerja sama untuk menyelesaikan laporan ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.